Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurniasari dari Prodi PG PAUD dengan NIM 857891993. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran dan kontribusi filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Berikut videonya. Peran dan kontribusi filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Konten kali ini ada 1. Kedudukan filsafat ilmu sebagai fondasi ilmu pendidikan. 2. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis persoalan pendidikan. 3. Kontribusi pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. Yang keempat, implementasi konkret filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Kedudukan filsafat ilmu sebagai fondasi ilmu pendidikan. 1. Objektivitas ilmiah. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berdasar pada intuisi, tetapi pada data empiris dan rasionalitas yang dapat diuji kebenarannya secara universal. 2. Metode sistematis. Melalui pendekatan filosofis pendidikan dikembangkan sebagai disiplin yang memiliki struktur metodis yang jelas dalam pengumpulan dan pengolahan pengetahuan untuk memecahkan masalah pembelajaran. Yang ketiga, landasan ontologis menjelaskan esensi dari objek formal pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik sehingga proses transfer ilmu memiliki dasar pijakan yang kokoh dan terarah. Eksistensi ilmu pendidikan dalam hierarki pengetahuan. 1. Ontologi pendidikan. Menelaah hakikat keberadaan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan terstruktur. 2. Epistemologi pendidikan. Menentukan metodologi dan validitas diperoleh pengetahuan dalam proses pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, aksiologi pendidikan. Menganalisis nilai guna dan etika penerapan ilmu pendidikan bagi pengembangan kualitas manusia. Penguatan nilai-nilai pedagogis. 1. Integritas etika. Memberikan kerangka moral bagi pendidik dalam menjalankan tugas profesional dan pembentukan karakter peserta didik. Humanisme pendidikan. 2. Humanisme pendidikan. Menempatkan manusia sebagai pusat proses pembelajaran yang menghargai martabat potensi untuk setiap individu. Yang ketiga, keadilan sosial. Mendorong pemerataan akses kualitas pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Filsafat ilmu sebagai pisau analisa. 2. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis persoalan pendidikan. Landasan ontologi objek formal pendidikan. 1. Hakikat manusia. Memahami peserta didik bukan sekedar objek pasif, melainkan subjek yang memiliki potensi, kodrati, martabat, dan kebebasan yang harus dikembangkan secara utuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kualitas pendidikan. Menganalisis eksistensi institusi pendidikan. Relasi edukasi. Menelaah hakikat hubungan antara pendidik dan peserta didik sebagai sebuah perjumpaan eksistensial yang bertujuan untuk mentransfer nilai, bukan hanya sekedar instruksi teknis. Landasan epistemologis, metodologi, dan kebenaran. 1. Validasi sumber pengetahuan. Menilai keabsahan data dan informasi dalam kurikulum untuk memastikan kebenaran ilmiah yang diajarkan. 2. Pengembangan metodologi pembelajaran. Menerapkan pendekatan berpikir kritis dan logis dalam menyusun strategi instruksional yang efektif. Yang ketiga, kriteria kebenaran akademik. Menetapkan standar objektivitas dan rasionalitas dalam mengevaluasi hasil penelitian serta capaian belajar siswa. Landasan aksiologi etika dan estetika pendidikan. Nilai
etika akademik menanamkan prinsip integritas, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab moral dalam setiap proses pencarian serta penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, estetika pembelajaran mengembangkan harmoni dan keindahan dalam metode instruksional untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan humanis. Yang ketiga, relevansi nilai sosial memastikan bahwa hasil pendidikan memberikan kontribusi positif bagi kemanusiaan dan selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, kontribusi pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. 1. Implementasi teori. Ruang kelas berfungsi sebagai tempat pengujian praktis terhadap teori-teori epistemologi dan ontologi, di mana interaksi antara pendidik dan siswa membuktikan efektivitas suatu konsep pemikiran. Yang kedua, dialektual lapangan. Pengalaman nyata dalam proses belajar mengajar memberikan umpan balik empiris yang memicu lahirnya dialektika baru, memaksa filsafat untuk terus berevolusi sesuai dengan dinamika sosial. Yang ketiga, validasi konsep. Pendidikan memberikan wadah untuk memvalidasi nilai-nilai aksiologis, memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan memiliki manfaat nyata bagi kemanusiaan dan pengembangan karakter. Pengembangan logika dan berpikir kritis. 1. Formalisasi metode penalaran. Menyediakan struktur sistematis bagi siswa untuk mengidentifikasi argumen yang valid dan kekeliruan logis dalam analisis ilmiah. Yang kedua, evaluasi bukti empiris. Mendorong kemampuan pendidik peserta dalam membedakan antara opini subjektif dengan fakta ilmiah yang terverifikasi. Yang ketiga, stimulasi dialektika intelektual. Memfasilitasi ruang diskusi yang mendalam untuk menguji konsistensi internal dari berbagai teori ilmu pengetahuan. Rekonstruksi nilai melalui inovasi pedagogis. 1. Integritas etika keilmuan. Gabungan nilai-nilai moral dalam kurikulum untuk membentuk karakter akademis yang berintegritas. Yang kedua, transformasi metodologi pengajaran, mengembangkan pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong pemikiran kritis dan skeptisisme ilmiah yang sehat. Yang ketiga, adaptasi nilai kontekstual, menyesuaikan prinsip-prinsip filsafat klasik dan kebutuhan pendidikan modern di era digital. Yang keempat, implementasi konkret filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filosofi dalam penyusunan kurikulum. 1. Kerangka berpikir. Filsafat ilmu menyediakan landasan ontologi dan epistemologis untuk menentukan pengetahuan apa yang paling berharga dan layak dimasukkan ke dalam kurikulum formal. 1. Profesi pelajar. 2. Profesi pelajar. Kurikulum merdeka mengadopsi aliran pragmatisme dan progresivisme untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi relevan bagi siswa. Yang ketiga, integrasi nilai. Penyusunan materi tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan kognitif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan luhur sebagai suatu kesatuan dalam pengalaman belajar. Kebijakan pendidikan berbasis analisis filosofis. 1. Dasar ontologis. Menentukan hakikat manusia, pengetahuan sebagai landasan utama dalam penyusunan kurikulum nasional yang relevan. Yang kedua, pendekatan epistemologi. Mengevaluasi metodologi transfer pengetahuan untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, pertimbangan aksiologis. Mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam kebijakan pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Refleksi filosofis dalam proses pembelajaran. 1. Hakikat pengetahuan. Memahami bagaimana pengetahuan dikonstruksi oleh siswa melalui proses berpikir kritis dan logis. Yang kedua, etika akademis. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab
dan tanggung jawab intelektual dalam setiap interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, metodologi dialektika mendorong dialog terbuka dan tanya jawab mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang lebih komprehensif. Terima kasih atas presentasi saya. Sekian dan terima kasih presentasi saya tentang peran dan kontribusi filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.